Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para hadirin, para hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kepada segenap para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa limpahkan hidayah dan taufik buat kita semua. Pengajian kita pada malam hari ini insyaallah ta'ala melanjutkan pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, masih membaca kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad yang disusun oleh beliau Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimallahu ta'ala. Pada kitab yang ada di hadapan kita ini, kita ada di halaman nomor 39, dan setelah disebutkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi beberapa hak para sahabat, maka beliau menyebutkan dalil daripada hak-hak para sahabat dari sunnah atau dari hadisnya Nabi SAW, di mana beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu kalau seandainya dia menginfakkan sepisah atau semisal gunung Uhud berupa emas, maka yang demikian itu tidak akan bisa mencapai satu mud yang diinfakkan oleh salah seorang di antara mereka, bahkan tidak pula bisa mencapai setengah mud dari yang diinfakkan oleh mereka. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada tema kita malam hari ini adalah hukum mencela para sahabat radhiyallahu taala anhum. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala membawakan hadis ini untuk menunjukkan haknya para sahabat, bahwa hak-hak para sahabat itu begitu mulia, harus ditunaikan. Dan oleh karenanya dibawakan hadis ini untuk menunjukkan bahwa mereka tidak berhak untuk dicela. Mereka tidak berhak untuk dicela. Lalu realita yang ada, kenyataan yang ada di lapangan kaum muslimin, bahwa ada sejumlah kalangan yang mereka menjadikan di antara akidah yang mereka yakini dan termasuk ajaran pokok yang mereka ajarkan, ideologi yang mereka ajarkan adalah mencela para sahabat. yaitu ajaran Syiah Rafidhah
orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, mereka menjadikan ideologi mereka di antara ideologi yang pokok diajarkan adalah mencela para sahabat. Apa hukum mencela para sahabat ini? Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam menjelaskan hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tersebut, beliau menyebut dalam satu tema pembahasan hukmu sabbi as-sahabah, hukum mencela para sahabat. Kata beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, sabbu sahabati ala salasati aqsam. Mencela para sahabat itu ala salasati aqsam, terbagi menjadi 3 bagian, ditinjau dari sisi kuat pengaruh daripada celaan itu. Jadi tinjauannya adalah celaan yang dituduhkan atau celaan yang dicelakan terhadap para sahabat. Maka dibagi menjadi 3. Ini menunjukkan bahwa tidak saban celaan yang ditujukan kepada sahabat itu hukumnya sama. Tapi tingkatan daripada hukum tersebut sesuai dengan apa konsekuensi dari celaan itu terhadap para sahabat. Al-awwal, yang pertama kata Syekh Muhammad, an yasubbahum, seseorang mencela mereka para sahabat, bima yaqtadi kufra aktsarihim, dengan celaan yang konsekuensi daripada celaan itu adalah mengkafirkan kebanyakan sahabat, atau konsekuensi daripada celaan yang dilemparkan kepada para sahabat tersebut, anna amatahum, bahwa amatu sahabat, mayoritas sahabat itu fasaku, mereka adalah orang-orang fasik. Jadi celaan yang dengan dilemparkan celaan ini akan timbul kesimpulan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu fasik, atau kebanyakan sahabat Nabi itu fasik, mayoritas sahabat Nabi itu fasik. Atau lebih kejam dari itu, celaan ini terjadilah sebuah kesimpulan akhirnya bahwa mayoritas sahabat itu kafir. Maka bagaimana dengan celaan yang seperti ini? Orang yang mencela sahabat dengan celaan yang seperti itu, fahadha kufrun, ketahuilah bahwa celaan yang seperti ini adalah perbuatan kufrun, kekufuran. Jadi tuduhan yang mencela sahabat yang dengan celaan yang seperti itu yang dilemparkan kepada para sahabat berkonsekuensi hukum kafir para sahabat itu atau hukum fasik para sahabat. Maka apa? Celaan yang seperti ini adalah kufrun, kekufuran. Li'annahu, kenapa kok celaan yang seperti ini adalah kekufuran? Karena celaan yang seperti ini takdzibun lillah, merupakan bentuk pendustaan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla wa rasulihi, dan juga pendustaan orang itu terhadap Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah dan Rasulnya bisana'i alaihim, padahal Allah dan Rasulnya itu memuji dan menyanjung mereka. Berarti kalau celaan yang dilemparkan oleh orang ini berkonsekuensi bahwa sahabat-sahabat itu kafir atau sahabat-sahabat itu fasik, artinya celaan ini mendustakan pujian Allah Azza wa Jalla, mendustakan sanjungan Allah Azza wa Jalla kepada para sahabat.
Wat-taradhi alaihi wat-taradhi anhum, dan juga mendustakan bahwa Allah Azza wa Jalla itu banyak di dalam ayat-ayat itu diucapkan atau disebutkan keridhaannya Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini didustakan berarti. Bahkan man syakka, orang yang dia ragu saja, fi kufri misli hadza, meragukan kekufuran seperti perbuatan celaan yang seperti ini, yang konsekuensinya adalah mendustakan bahwa Allah menyanjung para sahabat, mendustakan bahwa Allah itu meridhai para sahabat, fa inna kufrahu muta'ayyinun, maka sungguh kekafiran orang yang ragu, meragukan bahwa Allah menyanjung mereka para sahabat, bahwa Allah meridhai mereka para sahabat, kekufuran orang yang meragukan ini pun sudah muta'ayyinun, jatuh padanya. Berarti ada kufru syak. Orang ini jatuh pada kufru syak, kekafirannya karena apa? Membimbangkan perkara yang harusnya diyakini. Ketika Allah dalam ayat banyak sekali menyanjung para sahabat, ketika di dalam banyak ayat Allah meridhai para sahabat, ini sesuatu yang tidak bisa tidak kita yakin sudah. Perkara yang jelas yakin tetapi dia bimbangkan. Maka membimbangkan perkara yang jelas yakin dari Allah SWT adalah kekufuran. Jatuhnya pada apa? Kufur syak. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, li'anna madmuna hadhihi al-maqalah, kenapa sampai seperti itu? Karena madmun, jadi apa yang terdapat dari kandungan hadhil maqalah, ucapan atau celaan itu, anna, kandungannya yang dimaksudkan adalah bahwa naqalatal kitabi awis sunnati, bahwa naqalah orang-orang yang mereka telah menukilkan kepada kita berupa Alkitab, yaitu ayat-ayat Allah, firman-firman Allah ini, Al-Quran, awis sunnah, atau orang-orang yang menukilkan sunnah Nabi kepada kita, yaitu para sahabat, itu adalah kuffarun aw fusaqun. Mereka yang menukilkan Al-Quran kepada kita, yang menukilkan sunnah kepada kita adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik. Karena konsekuensinya sampai harus ke sana. Jadi akibat dari celaan seseorang yang mencela sahabat, yang dengan celaan itu berkonsekuensi sahabat ini mayoritasnya kafir, mayoritasnya fasik, itu sama saja dia mengatakan bahwa yang mengajarkan Al-Quran kepada kita, yang mengajarkan sunnah kepada kita, seluruh umat Islam ini adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik. Maka sangat jelas kekufuran celaan yang seperti itu. Sangat jelas kekufuran apa? Celaan yang seperti itu. Jadi kalau ada celaan ditujukan kepada para sahabat, yang mana akibatnya berarti dari celaan tersebut berkonsekuensi kufurnya mayoritas sahabat, berkonsekuensi fasiknya mayoritas para sahabat, maka celaan yang sebenarnya adalah kekufuran, sehingga pelakunya bisa jatuh pada kekufuran. Berarti bisa menjadi kafir dengan sebab dia mencela para sahabat yang konsekuensinya seperti tersebut. Itu pembagian yang pertama daripada apa? Hukum mencela para sahabat. Asani, kemudian yang kedua, an yasubbahum billa'ni wa taqbihi. Seseorang yang mencela para sahabat billa'ni, dengan melaknatnya,
wa taqbihi atau dengan menjelek-jelekkannya, maka fa fi kufrihi qaulani, tentang kekufuran daripada perbuatan celaan yang seperti ini, qaulani, terdapat dua pendapat dari ulama-ulama salaf, ulama-ulama sunnah, terdapat dua pendapat. Apa maknanya melaknat itu? Melaknat itu berarti menyebutkan bahwa orang ini dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau takbih, menjelek-jelekkan, berarti orang ini adalah buruk, buruk akhlaknya, buruk agamanya, buruk. Maka jika celaan yang dilemparkan kepada sahabat itu seperti itu, atau salah satu dari dua macam itu tadi, apakah laknat, apakah memburukkan, yaitu para sahabat, maka para ulama sunnah dalam hal ini apakah kufur apakah tidak perbuatan mencelanya itu ada dua pendapat. Li ahli ilmi, pendapatnya ulama-ulama ahli ilmu. Wa alal qawli, dan yang ringannya didasarkan pendapat ulama bi annahu la yakfuru, kalau pelakunya orang yang mencela dengan melaknat sahabat atau dia itu memburuk-burukkan sahabat ini, menjelek-jelekkan sahabat ini, la yakfuru, yang dikatakan tidak kafir, maka ini ringannya ini, kalau dikatakan tidak kafir, maka orang yang mencela itu an yujlada. Nah, yajibu an yujlada, orang yang mencela ini wajib untuk didera, dicambuk. Wa yuhbasa, dan wajib dipenjara, ditangkap di penjara. Sampai kapan dia ini? Hatta yamuta, sampai mati. Dia dipenjara dan hukumannya dicambuk, didera sampai mati. Au yarji'a amma qala, atau sampai dia mau rujuk, mau mencabut amma qala, apa yang dia telah katakan berupa celaan kepada sahabat itu tadi. Jadi kalau dia mau mencabut perkataan dia yang dia telah mencela sahabat tadi, dan betul-betul dia mencabutnya karena taubatan yang benar, sebagaimana dia katakan celaan di hadapan manusia, maka dia pun mencabut ucapan juga di hadapan manusia, begitu. Maka berhenti hukuman. Maka berhenti hukuman. Jadi dia tidak didera lagi, tidak ditahan. Tapi kalau dia tidak mencabut ucapan yang dia pernah sebutkan berupa celaan kepada sahabat tadi, maka terus dia harus dipenjara, ditahan, dan didera. Ini adalah perlakuan bagi pendapat yang menyebutkan itu tidak sampai kufur. Berarti satu pendapat yang lain mengatakan apa? Itu juga kufur. Menjelek-jelekkan sahabat dan melaknat sahabat itu adalah juga perbuatan kekufuran. Ini satu pendapat. Kemudian pendapat yang kedua, tidak kufur, tapi hukuman bagi orang yang mencela diperlakukan seperti yang disebutkan. Dia wajib didera, yaitu dicambuk, kemudian ditangkap, ditahan oleh waliul amr, oleh khalifah, oleh pemimpinnya kaum muslimin. Itu yang kedua. Kemudian as-salisu, yang ketiga, an yasubbahum, mencela para sahabat
bima la yaqdahu fi dinihim, yang celaannya itu tidak memperburuk citra agama para sahabat. Jadi tidak berkaitan dengan agama para sahabat, berbeda dengan yang kedua. Dilaknat, dijelek-jelekan, nah, akhlak dan agamanya. Sedangkan yang ketiga, Pak, tidak. Celaan ini tidak memburukkan citra agamanya sahabat. Misalnya, ya namanya sifat pribadi, karakter orang per orang yang disebut. Kal Jubni, misalnya menyebut dia ini pengecut. Pengecut itu apa? Pengecut itu bukan sitrun. Itu membuat sesuatu menjadi kecut kalau itu. Kalau ini maknanya apa? Tidak berani dengan musuh, hanya keluar aja. Nah, orang bilang ngomong tok ini. Nah, jadi coba ikut ngadepi wanita. Nah, ternyata tidak berani. Ini namanya pengecut ini. Jadi ada karakter dan sifat seperti ini, personal ini. Ini dituduhkan kepada sahabat. Wal bukhli, seperti bakhil, pelit. Nah, ini juga sifat personal ini. Pelitnya atau bakhilnya seseorang. Maka ini hanya berkaitan dengan personalnya, tidak memperburuk citra agamanya mereka. Fala yakfuru, maka celaan yang seperti ini tidak merupakan perbuatan kufur, sehingga yang mencela pun tidak kufur hukumnya, tidak kafir. Tapi apakah boleh seperti itu? Walakin, akan tetapi orang yang mencela begitu yu'zaru, maka dia juga ditangkap, diberi pelajaran yang membuat dia jera, takut dan kapok, tidak mau ngulang lagi. Yu'zaru, diberi takzir. Takzir itu adalah hukuman yang tidak terdapat nas dalil, diserahkan kepada waliul amr, diserahkan kepada khalifah atau pihak-pihak yang berwenang, yang berwajib, yang manfaat dan gunanya atau maksudnya adalah memberi pelajaran supaya pelaku jera, takut dan kapok, tidak mengulang lagi. Nah, seperti misalnya di pondok pesantren, ya, ketika saya masih jadi santri dulu itu, di sabet, nah, sama pecut itu apa namanya, dipecut kakinya, irfa, nah, irfa izar, angkat sarungmu gitu, dicambuk, cas, sakit, malah sakit. Ini tidak ada dalil-dalilnya, tidak ada boleh seperti ini. Tapi ini karena takzir, nah, untuk membuat santri-santri itu jera supaya takut dan kapok tidak ngulang lagi, maka dilakukan. Seperti ini boleh. Nah, jadi dijtihadkan apa hukuman yang memang bisa membuat jera, yang tidak membahayakan, itu boleh. Kenapa kok kaki yang dipecut itu? Ya paling tidak bahayanya kaki itu. Sama juga dipukul rotan. Dipukul rotan. Nah, bukan rotan yang kecil, ini bukan. Nah, sak jempol kaki itu, panjang semeter gini. Kita ketika melihat ustadz membawa rotan itu, untuk apa ini nanti gitu. Ternyata ada santri yang dipukul kakinya. Nah, irfa, nah, bloak gitu. Wah, nangis. Dia memang sakit, tapi gak lama sakitnya. Yang dipukul telapaknya, yang dipukul telapaknya. Jadi ini takzir. Nah, ini dulu, ya,
Nah, tahun 90-an jangan diulang sekarang gitu loh. Kalau dulu anak-anak dulu masih bandel-bandel, berarti saya juga termasuk bandel-bandel. Tapi bukan saya yang dipukul, alhamdulillah. Lihat saja udah ngeri itu lihat rotannya. Nah, dulu masih dilakukan seperti itu, tapi sekarang tidak. Itu takzir namanya. Jadi tidak ada nas dalil keterangannya seperti apa saya, tapi itu dikembalikan. Mana yang paling maslahat. Ini bukan langsung begitu hukumannya. Dulu pun juga nggak langsung itu. Jadi bertahap dulu. Nah, ini sudah kali yang kesekian nggak selesai, nggak kapok-kapok gitu. Maka diterapkan yang itu. Ini takzir namanya. Di sini kalau seseorang itu mencela sahabat pada sifat pribadinya, personalnya, maka memang tidak sampai terjadi kekufuran, tetapi untuk membuat dia jera yang diperlakukan adalah yu'zaru, diberi takzir, pelajaran, hukuman yang membuat dia jera, tak mau lagi mengulangi lagi. Bima yuraddi'u wa bima yuraddi'uhu, yang menjadikan dia itu jera, takut mengulang lagi. Andalika, tak lagi mau mengulanginya. Dzakara makna dzalika, yang menyebutkan makna ini, artinya hukuman yang seperti ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi kitabi As-Sharim Al-Maslul. Nah, As-Sharim Al-Maslul, dalam kitab beliau As-Sharimul Maslul. Nah, ala syatimir rasul. Ini judul lengkapnya adalah As-Sharimul Maslul ala syatimir rasul. Pedang yang terhunus buat orang-orang yang mencela Rasul. Dihubungkan pembahasannya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pencelaan terhadap Rasul itu tidak juga lepas pembahasannya dari mencela para sahabat. Maka di sana disebutkan kalimat ini bahwa yang mencela sahabat pada personalnya sahabat, tidak merusak citra agamanya sahabat, maka tidak sampai terjadi kekufuran, tetapi pelakunya itu ditakzir, diberi hukuman yang memang tidak ada dalam hukum had, tidak ada apakah potong tangan, apakah dirajam, tidak ada. Nah, tidak seperti itu. Tapi ini yang membuat orang itu jera, takut, kapok, tidak lagi berani mengulangi lagi. Ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab As-Sharimul Maslul ala syatimi ar-rasul. Wa nukila an Ahmad, dan juga dinukil dari Imam Ahmad rahimallahu ta'ala qauluhu, perkataan beliau, la yajuzu li ahadin, tidak boleh bagi seorang pun, an yadhkura syai'an, menyebut meskipun sedikit saja, min masawi'ihim, dari kejelekan-kejelekan mereka para sahabat, tidak boleh. Wala yat'anu, dan tidak boleh pula menikam ala ahadin minhum, yang tikaman ini ditujukan kepada salah seorang saja dari sahabat-sahabat itu. Menikam tidak dengan senjata tajam, bukan, tetapi apa? Bi'aibin, menikam sahabat dengan menyebutkan satu aib, satu celah, satu cacat, au naqsin, atau sifat kurang yang dimiliki oleh sahabat-sahabat itu, maka tidak boleh. Faman fa'ala dzalika, maka siapapun yang melakukan hal itu, berarti apa? Yang dia itu menikam sahabat atau menyebut kejelekan sahabat, uddiba, maka orang ini diberi takdib, diajarkan adab. Diajarkan apa? Adab. Bagaimana diajarkan adab? Karena dia tidak beradab, maka dibuat dia beradab dengan pelajaran-pelajaran yang membuat dia jera, tidak lagi mengulang perbuatan jeleknya, untuk kemudian menjadi lurus, menjadi orang-orang yang beradab. Fa in taba, kalau dia mau bertobat, maka itu maksudnya. Kenapa kok dia ditakzir? Kenapa dia diberi hukuman?
Kenapa dia dibuat jera? Supaya dia bertaubat. Itu kalau dia mau bertaubat. Nah, maka itu yang diharapkan. Wa illa, tapi kalau dia diberi pelajaran, diajarkan adab tata krama yang benar, yang baik, bagaimana kita itu bersikap kepada para sahabat, kok dia tidak jerah, dia nggak taubat, masih saja begitu. Mungkin ganti di majelis yang lain, di majelis ini sudah nggak berani, tapi di majelis yang lain masih begitu. Nah, bertemu dengan orang lain masih begitu. Masih apa? Masih juga mencela sahabat. Maka ketahuan, maka ditangkap. Nah, wa illa, kalau dia tidak juga berhenti, julida. Dia tetap seperti yang kedua. Dia didera, dicambuk. Fil habsi, di tahanannya. Jadi dia ditahan di penjara dan hukumannya apa? Didera, dicambuk. Hatta yamuta, sama, sampai dia mati, au yarji'a, atau sampai dia itu kembali mencabut celaannya kepada sahabat tadi itu. Masya Allah. Para ulama sunnah menyebutkan kalimat-kalimat yang seperti ini menunjukkan betapa beratnya resiko dan konsekuensi daripada mencela para sahabat. Sampai pun mencela sahabat dalam perkara personal, sifat-sifat pribadinya pun konsekuensi sangat berat. Kenapa demikian? Sudah disebutkan sebelumnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kenapa tidak patut dan tidak boleh disebutkan kejelekannya? Karena memang tidak layak dan tidak ada haknya sama sekali mereka disebut kejelekannya. Apalagi lebih daripada disebut kejelekan, yaitu dicela atau dicaci. Disebut kejelekannya saja tidak, padahal itu menyebut realita. Apalagi sampai dijadikan celaan dan cacian, maka sama sekali tidak berhak mereka dicela, dicaci. Lantaran apa? Kata Syekh Muhammad sudah disebutkan, kalau memang ada, itu kalau memang ada kejelekan yang ada pada mereka, itu kalau memang ada, itu sangat sedikit. Itu sangat sedikit. Dan yang sedikit ini, dan yang sangat sedikit dari kejelekan ini pun sudah lebur dengan sejumlah keutamaan dan kebaikan yang dimiliki oleh para sahabat. Karena sebagaimana telah disampaikan pada pengajian yang lalu, Allah SWT menyebutkan innal hasanat yudhibnas sayyiat, bahwa kebajikan-kebajikan itu dengan secara otomatis Allah menjadikannya sebagai apa? Penghapus sayyiat. Jadi kalaupun ada pada sahabat itu ada kejelekan, maka tak sebanding jika dibandingkan dengan kebaikan dan keutamaan mereka. Sehingga keutamaan dan kebaikan yang mereka miliki cukup sebagai penghapus kejelekan-kejelekan yang pernah terjadi pada mereka. Jika sudah demikian, apakah mereka masih berhak untuk disebut kejelekannya sementara Allah sudah menghapuskannya? Maka tidak. Ini sama halnya dengan orang-orang yang beriman yang sudah bertaubat, maka tidak boleh lagi disebut-sebut kejelekannya. Tidak boleh lagi diungkap-ungkap kejelekan masa lalunya. Karena Allah SWT telah mengampuni dengan taubat dia yang nasuh. Sedangkan Nabi telah bersabda, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang sudah bertaubat dari satu dosa itu, maka dia seperti orang yang tidak berdosa lagi. Dia seperti orang yang tidak berdosa lagi. Artinya tidak lagi membawa dosa dia. Nah, ketika Allah SWT menghapuskan dosanya, maka sedikit pun tidak lagi berhak orang itu disebut kesalahannya. Ini berlaku untuk umum orang-orang yang beriman. Semua orang punya masa lalu. Nah, semua orang punya masa lalu. Ada yang masa lalunya indah, yang dia sering mengenangnya dan dia senang. Ada juga yang membuat dia sedih. Ada yang membuat dia itu kesal.
Nah, kesal kepada dirinya, kenapa dulu saya kok berbuat begitu ya? Ya Allah, astagfirullah. Nah, tapi dia sudah bertaubat. Dia sendiri saja tidak mau mengingat-ingatnya. Dia kesal kalau mengingat itu. Padahal dia sudah istighfar, dia sudah taubat. Nah, maka lebih tidak berhak lagi orang lain menyebut-nyebutnya atau mengungkapnya. Jadi apabila terjadi ada kesalahan pada orang yang beriman, apalagi kita tahu kesalahannya, apalagi dia berbuat salah kepada kita dan sebagainya, dan sudah pernah kita klarifikasikan, sudah kita minta maaf dan dia maafkan dan kita maafkan dan sebagainya, maka sudah selesai, sudah. Berarti tidak ada lagi masalah artinya. Maknanya apa? Berarti kalian berdua telah mengubur masalah itu. Sesuatu yang sudah dikubur sudah berarti hilang, lenyap. Maka tidak lagi perlu untuk diangkat di atas permukaan bumi lagi. Wong sudah dikubur. Ini sama. Ketika kalian berdua sudah bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, kemudian kalian itu saling memaafkan, maknanya sudah tidak ada lagi masalah. Tidak ada lagi masalah. Ini berlaku untuk seluruh orang-orang yang beriman. Dan memang harus seperti itu orang-orang yang beriman. Jadi para sahabat, kehidupan mereka begitu sederhana, begitu nyaman, mereka itu lapang dadanya, tidak sempit. Jadi masa depan mereka itu optimis, mereka itu masa depannya itu harapannya adalah optimis. Betul, mereka itu lantaran begitu. Dosa kesalahan kepada orang, ketika ada kesalahan memang masalah, ada masalah, maka memang dihadapi betul masalah itu. Kalau masalahnya dengan hak-hak maka begitu, dibela, namanya hak-hak, dibela. Tapi begitu sudah selesai, sudah usai, sudah jelas begini kan. Nah, lah sudah hakmu ini tak berikan, maka hakku telah diberikan saya. Sudah selesai. Nah, dimaafkan, maafkan. Sudah selesai. Kayaknya kemarin marah-marah, tapi sudah malam, sudah tidak lagi ada marah-marah. Nah, para sahabat begitu, ada masalah dihadapi masalah. Selesai sudah. Tidak lagi diungkap-ungkap. Nah, kalau Allah sudah memaafkan dosanya orang-orang yang bertaubat, Allah sudah menghapus dosanya orang-orang yang bertaubat, maka berarti apa? Makhluk lebih tidak berhak untuk mengungkap kembali dosa itu. Ketika Allah SWT sudah mengampuni dan memaafkan kesalahan para sahabat, tidak dengan istighfar dan taubat pun Allah sudah menghapusnya. Karena keutamaan dan kebaikan para sahabat yang sangat banyak, cukuplah kebaikan mereka itu yang menghapuskan sendiri kejelekan yang ada mereka. Itu pun kalau ada, maka sungguh tidak ada lagi hak untuk siapapun mengungkap dan menyebut kejelekan kalau itu memang ada kejelekan para sahabat. Sehingga haknya para sahabat adalah disebut kebaikan-kebaikannya. Haknya para sahabat adalah diucapkan taradhi dan tarahum, didoakan rahmat, didoakan untuk diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pembahasan tema hukmu sabi'as sahabah, hukum mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang kalau kita memahami dan kita simpulkan, tidak ada satupun celaan kepada para sahabat yang risikonya ringan, tidak ada. Semua risikonya berat, yang menunjukkan ini adalah dosa yang sangat berat pula. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya, dan menjaga kita untuk tetap istiqamah berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan semoga Allah SWT menjaga kita, memberikan perlindungan kepada kita dari subuhat-subuhat, ideologi-ideologi yang menyimpang, yang tersesat dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Allahumma amin. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk pengajian kita di malam hari ini. Waktu juga sudah masuk salat Isya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah materi yang selanjutnya kita lanjutkan di pengajian kita yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa salawatullah wa salam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.